wa anhu ya. Wa anhu dan juga dari Abu Hurairah. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Gitu ya. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik, untuk saya muliakan? Yang paling top siapa? Kita tahu bahwa kita disuruh berbuat baik kepada semua makhluk, saudara, tetangga, teman ngaji, teman di kompleks, semuanya lakukan berbuat baik. Tapi yang paling berhak siapa? Karena kadang-kadang dalam hidup kita harus memilih. Waktu mah ya segitu ya. Jam 10 sampai jam 11 ya waktunya satu itu. Apakah harus mendahulukan kepentingan tetangga, saudara, ibu, suami, anak, atau siapa? Ya, kadang-kadang kita perlu panduan itu. Mana yang harus prioritaskan? Karena badan cuma satu, waktu cuma satu. Kemampuan kita kadang terbatas. Punya duit cuma 200.000 yang siap dipinjamkan. Ya, punya duit 200.000 yang siap dipinjamkan. 200.000 doang siap keluar, ini mana? Uang adem, uang adem. Kalau ada yang minjem dikasih, kalau ada yang minta juga dikasih. Jadi ibu-ibu solehah itu udah begitu, punya anggaran sedekah, siap disedekahin ini tiap bulan ini, ya 200.000. Nah, tiba-tiba datang berbarengan, ya tetangga butuh, orang tua perlu, yang lain juga perlu, kemana nih gitu. Itu namanya hakku, yang paling berhak. Nah, kita butuh panduan di situ, butuh panduan. Dan panduan yang paling hebat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ada undangan berbarengan, kadang-kadang kondangan sampai 7, waktunya sama, jam 10 sampai jam 12. Kemana dulu nih datangnya? Tiba-tiba pas mau berangkat kondangan sudah pakai baju apa namanya? Udah pakai baju pesta yang rombe-rombe. Ya. Udah make up mau 6 kali balik udah. Tiba-tiba ibu telepon, tiba-tiba ibu, nah ada perlu saya sama kamu, ya gitu misalkan. Sini dulu. Nah bingung gak tuh? Mau kemana? Mana? Kondangan katanya wajib, walimatul arus datang wajib. Ini orang tua manggil. Gimana nih? Nah perlu panduan. Mana yang perlu kita tinggalkan supaya tenang dan senang, gitu ya. Siapa Rasulullah yang paling berhak untuk aku perlakukan baik? Qala ummuka. Ternyata ibu. Penuhi panggilan ibu tuh. Kasih duit 200 sama ibu, karena ibu bilang ibu tadi ngambil ikan di tukang ikan yang lewat. Pas pulang ke rumah ternyata duitnya kagak ada. Berapa harganya? 200.000. Wih, 1 ember kan ikan. Bisa kan begitu? Dah kasih ibu. Kepuyang-puyang ada panduannya dari Rasulullah ummuka, ya. Atau dilakukan bersamaan bapak apa ibu dulu dalam hal ini, dalam hal bantuan kita ibu dulu ummuka, panggilan ibu dulu, ya. Bantuan juga infak ibu dulu. Qala summaman. Kemudian siapa Rasulullah? Ummuka, ibumu dulu. Qala summaman, qala ummuka. Qala summaman, qala abuka. Setelah berapa kali itu? Sudah 3 baru bapak. Apakah bapak tidak lebih mulia dari ibu? Mana saya dekatnya sama bapak, Pak Ustaz? Kan biasanya kalau anak perempuan dekatnya sama bapak, kalau anak laki-laki sama ibu. Pak Ustaz jangan nggak dekat sama dua-duanya, amin. Ya, anak siapa, anak pungut kali. Jadi ya, tetap walaupun kedekatan ibu bapak. Kenapa seperti itu? Karena kecenderungannya ibu lebih lemah, karena kecenderungannya ibu lebih sensitif, karena kecenderungannya ibu lebih emosional.
Kan ibu begitu ya. Dia mah anak nggak boleh salah sedikit. Langsung panjang kali lebar dari zuhur sampai asar misalnya. Ya. Kata anak sebelah begitu. Ya. Betul panduan Nabi itu masya Allah luar biasa. Ibu dulu ibu. Kalau bapak mah paling punya duit kan nih. Bapak. Nah, depan. Oh ya udah. Kelar biasa tuh bapak tuh. Kalau ibu, kamu lahir dari mana? Panjang kan? Panjang, ya. Ya gitu nggak Bu? Enggak ya? Enggak. Ternyata benar ibu dong. Ibu dulu amankan itu. Kalau ibu nggak aman, jangankan rumah 1 RT kagak aman urusannya. Ya, karena kelemahannya gitu loh, karena emosionalnya, karena sensitifnya. Padahal menerima, tapi kadang-kadang kan, ya kamu lebih pentingin istri kamu. Padahal mah dia ngasih istri juga buat beli susu cucunya. Tapi juga sakit hati tuh, waduh luar biasa. Lebih banyak kan, orang tua cemburu sama anaknya, sama mantunya. Itu ada dari zaman dulu ada hati sama ibu mah. Hati sama ibu, apalagi ibu-ibu dengan ibu-ibu. Nah, satu kutub ini bahaya. Jangan jadi pesan saya sama ibu. Jangan kita berdiri antara seorang ibu dan anaknya. Ya, jangan kita menjadi penghalang antara seorang anak laki-laki dan ibu siapa? Suami kita. Suami. Ya, ibu terus kata kita gitu ya. Kata suami, yalah ibu kurang, ibu muda habis, ada lagi, ya. Begitu hati-hati. Apalagi kita yang ibadahnya pas-pasan, dipisahkan dulu alqomah. Ibu tahu kan alqomah ya? Ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Itu hadis bahwa alqomah itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat Rasulullah, nggak kurang-kurang ibadahnya tok. Sholat berjamaah imamnya Nabi, ikut perang bersama Rasulullah, ngajinya alqomah ini sama Rasulullah. Gimana coba? Sahabat pilihan. Kalau perang dicari alqomah mana ikut. Tapi di hari itu ketika sakaratul maut, sebelum meninggalkan ditalkin tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Saya jadi ingat cerita waktu di Hadramaut, waktu di Darul Mustafa itu sebentar saya jadi nyantrinya di Hadramaut sebentar. Orang tahunya lulusan Hadramaut, enggak, cuma 40 hari, ikutan nyantri tabarukan pasaran kata orang kesini di sana ya. Dan gak jadi Habib, barengan aja. Pak Ustaz, anak saya kirim ke Yaman, kenapa? Biar jadi Habib. Mau dari mana? Bapaknya Cibu, mamanya kasih gabung jadi Habib ya. Gak, nyantri ke sana sebentar 40 hari. Itu banguninnya begitu. Anak-anak muda bangun kita di dalam. Enggak, berisik enggak, ketok-ketok pintu enggak. Cuman udah mau subuh, udah saja akan subuh. Gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saja begitu. Di depan pintu kan kayak ditalkin kita. Mau nggak mau bangun, mau nggak mau. Itu biasa bangun bapaknya begitu. Ya, nggak usah rame-rame, nggak usah bangun, nggak udah siap, malu sama anak, nggak usah, udah deket dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus saja begitu. Udah nggak usah ngomong apa-apa, terus saja begitu. Kenapa sih subuh bah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu aja. Begitu, bangun deh, bangun. Masih belum juga surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus begitu, udah ngapain? Marah-marah capek. Saya diajarin sama
Pak Haji Bu Jeremy ngedidik santri gak usah marah-marah, ngedidik gak usah marah, gak usah capek. Benar juga ya, begitu aja. Gitu kalau ada santrinya nakal ya udah nggak cocok sama saya belajarnya, pindah aja ke tempat lain. Nggak cocok di sini saya mau marah-marah. Pesan tuh jangan marah-marah di sana. Begitu. Dia anak begitu ya, jangan marah-marah mulu. Suami bangunin begitu aja, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Suami istrinya satu, yang kedua bacaan kalau kira-kira capek rekam aja. Rekam terus ibunya tidur mikirnya katanya. Nah situ gimana nih? Talqin, Alqamah ditalqin sahabat Nabi, ini ditalqin oleh sahabat Nabi yang lain, Abu Bakar, Sayyidina Ali, Bilal, semuanya hadir. Harusnya enteng Alqamah nih. Begitu mengucap ya Alqamah la ilaha illallah, enteng orang sahabat Nabi ahli ibadah, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratul. Kalau preman pasar, orang yang nggak ibadah, sahabat nggak kaget. Ini Alqamah, sahabat Alqamah, kaget para sahabat. Dikirim Bilal lapor ke Rasulullah, lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Alqamah susah ditalqinnya. Oh kata Rasulullah langsung. Ibunya masih ada nggak? Ibunya masih ada, panggil ke sini. Kata Rasulullah, panggil ibunya ke sini, panggil ibunya Alqamah. Betul kau ibunya Alqamah? Benar. Gimana keadaan Alqamah di masa hidupnya? Gitu kata Rasulullah. Masya Allah, Alqamah ya Rasulullah ahli ibadah, ahli puasa, ahli jihad, ahli sedekah. Terus dari muda seperti itu ya Rasulullah. Ya, dia selalu memperhatikan kebutuhan kepentingan saya Rasulullah. Sampai saat Alqamah menikah. Nah ketika menikah itu ya Rasulullah, dia kurang memperhatikan saya. Perhatikan saya. Sakit hati ini ya Rasulullah. Lebih memperhatikan istrinya. Ya, gitu. Kalau ada perlu nanti dulu, ntar dulu, kira-kira begitu. Bahkan dalam satu kata hanya sekali saja begitu. Sakit hati ibu. Kemudian kata Rasulullah, Alqamah akan tetap dalam keadaannya seperti sampai engkau memaafkan. Sampai engkau memaafkan wahai ibu, Alqamah akan tetap seperti itu. Tidak bisa ditalqin. Padahal ahli sholat, ahli ibadah. Bahkan kata Rasulullah, Alqamah tidak akan mendapatkan faidah dari sholat puasa jihadnya sampai engkau memaafkan. Begitu tuh ibu tuh. Ya. Kata ibunya, ya Rasulullah, terlanjur sakit hati, berat untuk memaafkan ya Rasulullah. Aduh, ibu-ibu udah sakit kan begitu ya. Ibu-ibu udah sakit hati itu sama orang udah begitu, sama suami marah-marah, semua dibalikin, fotonya dibalikin, bajunya dibalikin, balik-balikin semua, ATM doang enggak. Kehidupan soalnya. Atau ditahan tetap ya. Begitu dah, begitu. Kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu, kalau emang seperti itu nggak apa-apa, itu adalah hakmu. Itu adalah hakmu. Aku nggak akan memerintahkan, kata Rasulullah. Itu adalah hak seorang ibu. Kalau gitu Bilal, ambil kayu-kayu bakar itu, kumpulkan, bakar Alqamah. Supaya bisa meninggal, bakar Alqamah. Bakar saja sudah. Bakar. Ini Rasulullah memainkan perasaan. Ya bakar, sudah bakar Alqamah. Begitu saja caranya. Kata ibunya, ya Rasulullah, Alqamah tetap anakku. Iya, aku tetap sayang sama Alqamah. Iya, kalau enggak akan begitu terus. Sudah, saya maafkan ya Rasulullah. Saya maafkan, saya ridho, saya maafkan. Pulang Bilal ini ke tempatnya Alqamah kembali, sudah mengucapkan la ilaha illallah dan sudah meninggal. Tuh, ibu tuh kayak gitu. Ya, kayak gitu. Bahkan kesulitan, kesulitan kita di dalam kehidupan banyaknya adalah dari durhakanya kita kepada ibu, durhakanya kita kepada bapak, kepada orang tua, durhakanya suami kita kepada orang tuanya, bisa jadi sababiahnya kita. Kayaknya karena efeknya kita, ya. Rezekinya sulit, hidupnya pahit karena sebab bapak. Mungkin durhaka suami kepada ibu bapak
bapaknya, dan durhakannya suami pada bapaknya sebab kita bisa jadi begitu ya. Maka udah ibu dulu, udah prioritaskan ibu dulu, nikmatnya nanti buat kita semua sekeluarga ya. Begitu juga kepada ibu kita, apalagi ibu kita apalagi siapa ibu kita? Kartini. Ibu kita kan ya, ibu ya lagi nyimak serius.